Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. HP 4G punya RAM 2 GB, harganya di bawah 500.000. Ini dia jawabannya. Penasaran? Yuk langsung kita buka aja. Untuk kondisinya ini katanya baru ya, stok hijau gudang, full set. Tapi itu nggak dapat dosbook ya, sama seperti Polytron kemarin. Dan oke, ini dia di dalamnya. Yang pertama dapat si HP-nya, ini Polytron. Terus kita dapat bonus silikon case. Yang warnanya ini sepertinya, nah udah kekuningan ya karena udah lama kesimpan di gudang. Dan juga ada buku panduan singkat. Terus ada SIM tray injector. Terus kepala charger yang punya output 5 volt 1 ampere aja atau 5 watt. Kabel USB tipenya jelas, ini masih micro USB, dan dapat earphone. Di sini nggak dapat dosbook. Oke, kita kesampingkan dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Nah, ini Polytron ZAP 6 Post Note ya. Namanya itu panjang. Polytron ZAP 6 Post Note. Ini warnanya grey. Dan kalau kita lihat di sini, kalau dibilang baru sih ya nggak bisa dibilang baru 100% ya, tapi ini masih mulus banget. Kalau ini nggak ada goresan. Kalau di Polytron kemarin di beberapa itu Prime 7 Pro itu memang ada goresan kecil. Dan di bagian depan ini sudah tertempel screen protector, yaps. Dan di sini memang nggak ada goresan sama sekali. Nah, untuk desainnya ini memang cakep ya untuk ukuran brand lokal di zaman itu. Untuk bahannya ini metal. Terus bagian atasnya ini kayaknya dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Mantap, di sini unibody ya. Jadi untuk pasang kartu SIM itu nggak harus buka tutup back cover. Dan di sini tipenya sayangnya hybrid, SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon, dan port micro USB. Bagian belakang ada tulisan Polytron, kamera LED flash, dan di bagian depan ini layarnya cukup lega, 5,5 inch ya. Di zaman itu memang cukup gede, yang standarnya itu masih 5 inch. Terus ada kamera LED flash, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Dan di bawah layar ada tombol navigasi. Oke, langsung kita nyalakan aja. Moga aja ini baterainya masih ada. ZAP Polytron smartphone. Dan oke, ini langsung menuju home screen ya, nggak melewati setup wizard yang mungkin udah dicek terlebih dahulu sama si selnya. Untuk tampilannya seperti ini, di sini pakai UI itu Vira OS. Nah, untuk layarnya yang berukuran 5,5 inch, terus di sini resolusinya itu masih SD. Tapi untuk kualitas warnanya ini saya akui bagus ya, kelihatan tajam. Dan di sini nggak ada yang namanya apps drawer, semua aplikasi terpampang di home screen. Nah, ini ada aplikasi bawaan dari Vira OS, Vira Store, Vira ID. Oke, langsung kita cek aja di setelan tentang ponsel. Versi Androidnya masih jadul, 5.1 atau Lollipop. Nomor model Polytron 4G 551. Vira versionnya 1.0. Oke, ini saya coba install beberapa aplikasi tambahan dulu ya, dan tunggu saya untuk kembali. Dan oke, balik lagi dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan juga sudah saya otak-atik. Jadi di sini HP ini sudah dalam keadaan saya root, terus sudah saya pasangkan TWRP. Nah, aplikasi blogger bawaan yang punya embel-embel Vira itu semua saya hapus aja, biar lebih bersih, biar lebih ringan. Takutnya itu kayak di Polytron Prime 7 Pro kemarin, itu jadi ada virus. Sering muncul iklan, di HP jadi panas, dan itu juga lebih lambat. Tapi untungnya semua aplikasi blogger itu bisa saya hapus semua ya. Jadi di HP itu jadi bersih dan tampilannya jadi stok Android. Mau saya perlihatkan HP-nya, tapi sekarang udah kejual. Ya meskipun di HP ini kejadian sering muncul iklan itu nggak ada, tapi nggak apa-apa lah. Ini biar lebih ringan aja, biar lebih bersih. Nah, kita lihat di setelan. Nah, sebenarnya di sini tampilannya itu mirip ke stok Android, cuma customisasi di beberapa icon aja.
dan juga background beberapa aplikasi, terus juga tampilan di atasnya ini seperti sinyal ada di sini, jam di sini. Kalau kita swipe kayak gini, nah ini mirip ke stok Android. Oh ya, untuk jaringan ini aman ya, masih dapat, kalian bisa lihat ini 4G, tapi ini paketannya lagi habis, pakai WiFi aja. Oke, kita cek di aplikasi. Nah, untuk aplikasi ini bisa dipindah ke micro SD ya. Jadi dengan internal storage yang hanya 16 GB ini bukan jadi masalah yang besar. Terus, nah untuk RAM-nya di sini 2 GB, bebasnya masih 092 GB. Ini beberapa aplikasi yang berjalan dan sistemnya di sini ya, memang ringan ya, cuma memakan 570 MB. Nah, kalian bisa lihat. Oke, sekarang kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama AIDA 64. Langsung masuk ke CPU aja. Nah, di sini pakai MediaTek MT6735 quad-core 1,3 GHz, fabrikasinya 28 nanometer. Ya, nggak bisa berharap lebih ya di harga HP 500.000 ke bawah, tapi dapat prosesor kayak gini aja udah untung banget dengan jaringan 4G. Kalau disetarakan dengan Snapdragon, ini sedikit di atas Snapdragon 410, tapi di bawah Snapdragon 425. Dan dulu seri prosesor ini juga digunakan di Meizu M2 Mini, MediaTek MT6735. Nah, untuk resolusi layar 720x1280 atau SD, ukurannya 5,5 inch. GPU-nya pakai Mali T720, jumlah inti GPU 2 atau MP2. Nah, untuk baterai di sini tidak terdeteksi dengan akurat ya, bahkan ini tidak terdeteksi sama sekali. Yang sebenarnya kapasitasnya itu 2780 mAh. Ya, cukup aja. Ya, kalau zaman dulu sih itu standar. Yang memang untuk seri prosesor ini nggak butuh daya lebih, karena cuma quad-core, terus juga bukan prosesor kenceng yang memang butuh daya lebih. Lanjut kita cek untuk kelengkapan sensor. Oke, di sini punya sensor yang lengkap ya kalau kita lihat, bahkan punya sensor gyroscope dan juga sensor magnet. Tapi, nah di sini sebenarnya nggak punya sensor gyroscope. Ya seperti kejadian di Meizu M2 Mini, ya dulu kayak gini, keterangannya ada sensor gyroscope, tapi sebenarnya itu nggak ada. Oke, kita cek untuk skor Antutu. Kalau yang masih penasaran di prosesor seri lama kayak gini dapat berapa di Antutu versi 9. Nah, di sini dapat skor 53 ribuan aja. Dengan rincian skor CPU 17 ribuan dan GPU 3600-an. Nah, dengan skor GPU seperti ini untuk bermain game seperti Free Fire masih bisa ya, tapi settingannya itu harus menyesuaikan. Untuk game berat, ya jangan ngarep harga HP 500 ke bawah dengan prosesor seperti ini. Mau main PUBG itu bisa, tapi bisa bikin kalian kesel. Apalagi Genshin Impact. Saya kurang tahu sih di versi Antutu 5.1 kayak gini bisa apa enggak. Nah, terus kita cek untuk multi sentuh. Nah, di sini mendukung hingga 5 titik sentuhan, ya udah cukup banget ya. Terus kita lihat bagian kamera. Kamera belakang ini 8 megapiksel dan depan itu 5 megapiksel. Kalau dilihat di sini sih, ya di zaman sekarang nggak bisa dibilang bagus ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 8 megapiksel brand lokal lain seperti Advan, terus Evercost, ini hasilnya lebih bagus. Nah, untuk tampilan aplikasi kamera di sini tuh pakai stok AOSP MediaTek ya. Tampilannya kayak gini. Untuk video ya, di sini ada yang namanya AIS. Tapi jelas di sini untuk kinerjanya itu nggak bisa maksimal, itu akan kerasa getar-getar. Oke, kita coba jepret 8 megapiksel. Oke, kita coba lagi pakai ini. Oke. Untuk depan ini 5 megapiksel ya memang burik. Tapi ya masih cukup lah untuk sekedar video kalian aja masih kelihatan. Kita coba jepret. Nah, sekarang kita coba untuk bermain game ini, Free Fire. Jangan ngarep untuk bermain game PUBG Mobile, itu pasti bakal ngap-ngapan. Sadar diri aja, nyesuaiin dengan spek. Oke, untuk settingan grafiknya kita sesuaikan aja biar HP ini ngangkat. Nah, settingan terbaiknya kita taruh di grafik smooth aja. Terus untuk FPS-nya kita pakai yang high supaya bisa di atas 30 FPS.
Udah gini aja, kita mulai main. Oke, dan ini saya sudah main selama beberapa menit ya. Ya memang untuk game FF itu masih ngangkat untuk HP yang punya spek kayak gini ya, karena memang game FF itu masih cocok untuk HP yang punya spek kentang kayak gini. Ini tadi settingannya smooth. Itu bot, pasti bot. Ini masih dapat di atas 30 fps. Ya meskipun kalau orang beli HP dengan spek kayak gini, mungkin kalau untuk dibuat fokus game itu enggak ya. Meskipun itu cuma game FF, pasti cari yang spek lebih tinggi. Kecuali yang punya budget yang memang terbatas banget, terus pengen main FF, ya HP ini masih bisa lah. Ya walaupun untuk spek HP kayak gini di zaman sekarang itu lebih cocok buat orang tua aja yang kebutuhannya itu cuma buat WhatsApp-an. Terus buat anak kecil ini juga cocok, anak kecil yang kebutuhannya cuma buat nonton video di YouTube. Ini mana ini suaranya? Dan memang di sini untuk suhunya memang kerasa panas ya. Kita cek kira-kira berapa di HP lama kayak gini. Apalagi dengan back cover yang bahannya dari metal, itu lebih cepat menghantarkan panas. Kita cek untuk suhunya ini berapa. Ya di sini mentok di 40 derajat Celcius ding. Tapi memang kerasa 41 ya. Tapi memang panasnya itu lebih kerasa karena bahan back covernya ini dari metal. Oke, mungkin itu aja ya untuk coba-coba atau iseng-iseng game dari FF di HP yang punya spek kayak gini. Oke, kita tutup aja. Terus kita coba untuk kualitas speaker, ini nonton video aja di YouTube. Kalau zaman dulu dengan layar 5,5 inch kayak gini terbilang gede ya. Di zaman sekarang ya itu termasuk kecil ya, karena rasionya ini masih 16:9. Kalau zaman sekarang pakai 19:9 itu 5,5 inch, itu hasilnya akan compact banget. Kita coba ini aja dah. Ya memang untuk kualitas speakernya di sini memang ya nggak bisa dikatakan enak ya. Ya tapi masih syukur masih bisa ngeluarin suara. Nah ini kita coba untuk ini fitur tonton di VR. Nah ini nggak jalan ya untuk gyroscope-nya, karena memang sebenarnya itu nggak ada. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. HP 4G RAM 2GB dengan harga 500.000 ke bawah. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.